Halo sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB edisi Rakornas 2024 yang bertajuk Podcast Berisi. Mari kita bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan kali ini kita juga sudah kehadiran salah satu narasumber dari perwakilan akademisi nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pasti sama sahabat Tangguh. Akan langsung saya perkenalkan, yaitu Profesor Teguh Faisal Fatani, adalah Direktur Pusat Unggulan dan Inovasi Gama Inatek dari Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ranti. Bagaimana Pak mengikuti sidang komisi pada hari ini? Wah, luar biasa, antusiasme dan banyak sekali respon dan juga masukan-masukan dari berbagai daerah ya. Wah, ini ya masukan yang bisa menjadi kekuatan kita bersama tentunya ya Pak. Benar. Ya. Dan tentunya saya akan langsung bertanya untuk inovasi dan teknologi Pak, karena pastinya inovasi teknologi tidak akan pernah lepas dari akademisi. Pastinya ada ide-ide cemerlang juga dari para akademisi. Bisa diperkenalkan juga nih Pak, apa saja inovasi teknologi yang telah diproduksi juga oleh UGM dan tentunya best practice ini juga sudah terbukti di Indonesia seperti itu. Ya baik, jadi teknologi yang kita unggulkan adalah teknologi tepat guna yang lebih adaptif dan juga berbiaya murah. Baik. Biaya murah bukan berarti dia low teknologi Quality, ya, dan betul. juga high quality. Kita mengembangkan cukup banyak sejak tahun 2007 nih, kerjasama dengan BNPB. Kita membuat atau menciptakan alat-alat deteksi dini bencana. Jadi mulai dari longsor, banjir bandang, kemudian sampai ke tsunami ya. Dan itu sudah dipasang sejak tahun 2007 itu di 130 kabupaten kota di 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan sudah sejak tahun 2015 sudah mulai dipasang di berbagai negara. Wah, berarti tidak hanya di Indonesia saja, tapi Benar. industrialisasi dari teknologi ini bahkan sudah ke mancanegara seperti itu ya Betul. Pak. Dan apakah juga dari UGM ini masih tetap fokus Pak teknologinya pada bencana hidrometeorologi saja, ataukah memang sudah mulai ada penelitian pengembangan lanjutan Pak? Karena tentunya kita juga ada indikasi bencana geologi maupun vulkanologi seperti itu. Ya baik, jadi pada awalnya memang kita bergerak di bencana hidrometeorologi. Kemudian setelah dia terbukti dipasang di banyak tempat, kemudian kita melihat bahwa alat saja tidak cukup gitu. Betul ya. sekali. Kita memerlukan ada pemahaman atau pengetahuan tentang resiko, kita perlu juga komunikasi diseminasi dengan masyarakat, hingga kemampuan merespon. Jadi ketika alatnya memberikan deteksi sirenenya menyala, apa yang harus dilakukan masyarakat? Benar sekali, gitu ya. respon itu yang paling Nah penting. ini kita ramu ya Mbak Tantri, kemudian kita Mbak Ranti, kemudian kita susun dalam sebuah standar nasional Indonesia agar menjadi acuan nasional. Jadi ke depan ketika siapapun membuat sistem peringatan dini, maka harus tahu bahwa ada acuan yang sudah disusun oleh BNPB bekerjasama dengan BSN, UGM, dan BMKG. Nah kemudian kita sudah menghasilkan 4 SNI ya, mulai dari sistem peringatan dini multi bencana, kemudian longsor, tsunami, banjir, dan kita sedang bergerak ke gunung api. Oke. Nah kita berharap dan juga sejak tahun 2018 kita bergerak dan sudah diterbitkan ISO. ISO juga kita sudah Betul. punya 4 ya. Ini ISO pertama yang diinisiasi dan disusun oleh negara yang sedang berkembang. Jadi ISO yang tadi dari SNI kita gerakkan ke ISO agar apa yang kita lakukan ini menjadi acuan global. Wah, berarti memang ini proyeksinya tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk Betul. dunia. Seperti visinya Indonesia juga bahwa kita itu mau sebagai negara laboratorium bencana di mana semua negara bisa belajar dari kita. Dan apakah memang juga sebenarnya Pak, tadi saya setuju banget sama kalimat Bapak bahwa alat ini ada dan canggih, tapi perlu pemahaman. Dan bagaimana dari siasat UGM sendiri nih Pak, bagaimana cara kita bisa membangun kesamaan persepsi, bagaimana juga meramu komunitas-komunitas di mana mereka juga berada di dekat tempat-tempat peringatan dini ini Pak. Bagaimana Betul. Pak dari UGM? Jadi di tahun 2007 di awal itu kita membuat generasi pertama dan kedua itu sangat mudah. Ibaratnya kalau alat transportasi itu seperti sepeda gitu ya. Baik. Kemudian sekarang bergerak hingga ke generasi ke-6. Kita pasang juga kerjasama dengan pihak swasta. Kita tahu di logo BNPB kan ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Betul. Jadi dari swasta itu banyak sekali juga yang sudah memasang alat-alat ini. Dan kemudian untuk generasi 1 dan 2 itu kita cenderung untuk melepas
lisensi copyright apa namanya internasional intellectual property right kita, agar masyarakat dapat membuat dan juga kemudian mengelola sendiri, karena dia kan sederhana ya. Benar. Tapi kalau yang sudah agak canggih, ada sistem telemetri, kemudian pencatatan secara online dan sebagainya, itu masih di BNPB dan UGM yang menangani. Wah, ini seru banget. Dan tentunya Pak, ini pertanyaan terakhir juga mungkin dari Ranti, bahwa tentunya kita sudah bergerak pada inklusif, kita juga ingin menjaring masyarakat yang dengan disabilitas, dan apakah memang UGM juga sudah mempersiapkan nih Pak, mungkin beberapa teknologi yang juga sangat ramah terhadap teman-teman kita disabilitas? Ya, ini pertanyaan sangat penting ya, juga kunci agar semua masyarakat bisa kita lindungi ketika Betul. terjadi bencana. Beberapa hal sering kita modifikasi karena ini custom ya. Benar. Jadi tadinya kita cuma memberikan sirine, ya sirine keras gitu. Kemudian ada pertanyaan, jika tidak bisa mendengar, lalu bagaimana? Lalu kita membuat juga rotary light. Oke. Ya, rotary light. Kemudian jika itu menjadi masalah, terus bagaimana? Lalu kita bekerja sama, sudah diterapkan di beberapa kabupaten dengan operator seluler. Jadi ketika dia berada di lokasi sekitar BTS yang rawan misalnya tsunami, maka HP mereka akan bergetar untuk memberikan sinyal, sinyal bahwa ini ada suatu bencana yang mengancam, segera menyingkir atau menghindar dari lokasi tersebut. Jadi berkembang sesuai dengan ya adaptif tadi ya. Betul. Dengan kebutuhan. Wah, ini keren banget. Terima kasih banyak nih Bapak sudah ada waktunya dan sudah mengisi sidang Komisi Rakornas juga pada hari ini. Semoga memang untuk kedepannya kita bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih canggih, tentunya dari akademisi terbaik dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan tentunya sahabat Tangguh, jangan lupa untuk selalu stay tune pada Rakornas BNPB tahun ini, karena kita akan memperkenalkan berbagai teknologi inovasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi perlindungan masyarakat untuk membangun ketangguhan. Sampai ketemu lagi ya sahabat Tangguh, stay tune terus ya. Dadah.